Islamisasi tanah Jawa adalah satu fakta yang begitu unik dan indah. Tapi sayangnya, peristiwa historis ini jarang dimengerti oleh banyak kaum muslimin sekarang ini. Padahal itu fakta begitu pentingnya. Itu adalah contoh suatu dakwah yang sangat sukses. Di mana suksesnya? Suksesnya adalah yang tampak sekarang ini. Negeri Nusantara ini mayoritas adalah muslim. Di pulau-pulau ini muslim mayoritas. Padahal dulunya itu enggak muslim. Agama yang dianut oleh bangsa sebelum Islam ini adalah Hindu dan Buddha. Yang terkenal, paling terkenal itu adalah kerajaan Majapahit. Majapahit itu konon memang suatu kerajaan besar. Memang riwayatnya tidak ada yang sikoh riwayatnya itu. Tetapi kita anggap saja Majapahit itu besar lah. Dan agama yang dianut Majapahit itu bukan agama Islam. Mereka agamanya Hindu. Sebelum Majapahit itu juga ada Mataram kuno seperti Sailendra, Sanjaya, itu adalah kerajaan-kerajaan yang agamanya itu Buddha atau Hindu. Kalau kita lihat peninggalannya sekarang seperti candi-candi itu. Ada candi Prambanan, ada candi Borobudur, itu bukan peninggalan Islam itu. Tetapi pada faktanya sekarang Nusantara ini mayoritas muslim. Agama Hindu apa masih ada? Masih ada, tetapi pusat agama Hindu itu sekarang mengerucut, memusat hanya di daerah Bali. Di Jawa itu nyaris hilang. Ada beberapa desa yang itu hanya desa saja, daerah Tengger, di daerah Bromo itu masih penganut agama Hindu. Tetapi secara umum Hindu itu nyaris tidak ada. Maka di kota-kota, di desa-desa itu kita akan sulit sekali menemukan orang beragama Hindu. Itu artinya rezim Majapahit itu dan Hindunya itu sudah hilang, diganti oleh Islam. Dan yang melakukan itu siapa? Yang melakukan itu adalah para wali, atau yang kita kenal kemudian dengan Wali Songo. Jadi Wali Songo itu telah mengislamkan tanah Jawa ini dan lebih luasnya mengislamkan Nusantara dengan sangat sukses. Maka kita bisa ambil satu kesimpulan bahwa para wali telah mengislamkan Nusantara. Sebagian wali itu dikirim langsung dari Utsmani. Ada sebagian orang-orang Arab yang dikirim ke sini untuk melakukan dakwah. Di sini juga punya murid-murid yang kemudian orang-orang sini ini, murid-muridnya ini orang Jawa ini juga menjadi pendakwah juga yang mengikuti jejaknya para wali itu. Jadi para wali Songo itu tidak semuanya adalah orang utusan dari Timur Tengah ataupun dari Utsmani. Sebagian adalah orang Jawa. Kemudian menjadi murid-muridnya dan dakwah di Jawa ini sangat sukses. Islam kemudian menyebar di mana-mana. Tapi anehnya sekarang ini ya, ada narasi-narasi yang seakan-akan ingin mengembalikan Islam itu harus mengikuti tradisi lokal. Sehingga Islamnya kemudian dijawakan atau dinusantarakan. Bahkan ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan namanya Islam Nusantara. Kemudian yang Islam-Islam itu kemudian dibawa ke suatu kondisi budaya yang bersifat Nusantara. Sebenarnya ini kebalik. Karena para wali itu dulu sudah membawa tradisi sebelumnya, agama sebelumnya menjadi Islam, maka mereka mengislamkan Nusantara. Anehnya narasi sekarang justru ingin membalik menjadi menusantarakan Islam. Itu sebenarnya kebalik parah. Sehingga sekarang bahkan ada di daerah-daerah di Yogyakarta, di pesisir, di Gunung Kidul ini misalnya, di situ mereka justru ingin memunculkan kembali tradisi lokal itu atas nama budaya. Kemudian dakwah-dakwahnya juga dimirip-miripin budaya-budaya gitu. Jadi seakan-akan mereka meniru Wali Songo dengan menggunakan seni. Padahal kalau kita meniru Wali Songo itu bukan kok menggunakan seninya sebenarnya, tapi tujuannya adalah mengislamkan penduduk itu supaya mereka itu menjadi Islam, dan itu sukses. Jadi kalau faktanya itu adalah sekarang mencoba orang mengotak-atik supaya Islam itu di Nusantara-Nusantarain, di Jawa-Jawain, itu kebalik sebenarnya. Karena para wali telah menislamkan Nusantara. Jangan kita ulang menjadi menusantarakan Islam. Tugas kita sekarang hanyalah supaya meneruskan perjuangan wali itu apa? Merawat Islam, meneruskan Islam menjadi lebih luas lagi, lebih murni lagi, lebih kuat lagi. Tugas kita. Jadi kita hilangkan tradisi sebelumnya, sudah dihapus para wali menjadi Islam. Maka sekarang kita
murnikan Islamnya, kita terapkan Islamnya, kita kuatkan Islamnya, bukan malah dikembalikan ke tradisi lalu. Itu sesuatu yang salah. Jadi kita rawat Islamnya, kita kembangkan Islamnya gitu, bukan malah dibalik. Sekali lagi ya kaidahnya, mengislamkan Nusantara. Nah, sekarang kita rawat, bukan menusantarakan Islam. Gunung Kidul merupakan sebuah tempat yang terkenal dengan pantai-pantainya yang indah. Bebatuan karang, pasir putih yang unik ditambah dengan ombak-ombaknya yang menghantam karang membuat yang memenangnya menjadi termanjakan olehnya. Maka, banyak orang-orang yang menjadikan Gunung Kidul sebagai tempat untuk healing mereka ketika liburan. Sebelum sampai pantai pun, kita akan melewati jalan meliuk-meliuk dengan ditemani pemandangan perbukitan Kars yang luas tertutup dengan pohon-pohon dan semak-semaknya. Udara yang begitu segar dan hutan-hutan yang masih asri lah yang akan menemani kita sepanjang jalan. Di salah-salah perbukitan itu terdapat baik desa yang bersembunyi di baliknya. Mengingat bahwa Gunung Kidul luasnya hampir dari separuh provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Dan disinilah yang seharusnya menjadi perhatian bagi kita semua, terutama bagi kita yang merupakan kaum muslim, yaitu desa-desa dan masyarakat yang berada di dalamnya lah yang merupakan penduduk asli setempat. Mulai dari perbukitan Kars, goa, pantai dan desa-desanya dialihfungsikan oleh para investor kapitalis untuk menjadi tempat wisata. Bukit-bukit diratakan untuk dibangun jalan lintas selatan atau yang lebih dikenal dengan JLS. Mungkin mereka bertanggung jawab atas tindakan mereka itu dengan merubah rumah yang hancur dengan sejumlah uang. Namun pertanyaannya adalah, apakah hal itu pantas? Merusak hutan, menggusur rumah, dan mengusir satwa-satwa yang berada di sana. Para warga sekitar hanya dapat sedikit cipratan keberkahan dari wisata-wisata yang dibuat oleh para kapitalis tadi. Sebagian dari mereka ada yang membuka lapak untuk berjualan, jaga parkir, atau bekerja di tempat wisata-wisata. Sementara para anak-anak mudanya, sebagian besar memilih untuk merantau ke kota, dan sisanya memilih untuk bertahan di ladang-ladang dengan segala kebersahajaannya. Maka dari itu, kami jadikan kegiatan Safari Dai Muda ini selain untuk melatih para santri menjadi seorang Panatobomo, kami jadikan juga momen ini untuk mengajak para masyarakat Gunung Kidul dan memberikan mereka motivasi bahwa mereka itu masih memiliki secercah cahaya yang akan menolong mereka dari ketidakadilan. Apa itu? Yaitu adalah cahaya Islam. Nah, untuk tahun ini kami mengadakan kegiatan Safari Dai Muda hanya pada satu tempat saja, yaitu di Giri Panggung. Kalau kemarin ada Turi dan Giri Panggung, sekarang hanya satu, yaitu Giri Panggung. Berbagai pertimbangan yang dilakukan oleh para asatid pun akhirnya memutuskan untuk melangsungkan kegiatan Safari Dai Muda ini berada di satu tempat saja, yaitu di Giri Panggung. Setelah banyak rapat yang dilakukan oleh para asatid, waktu dan tempat pun sudah ditentukan. Sudah saatnya bagi OSIS atau Hay'ah Tholabah ikut serta dalam keberlangsungan acara ini. Beberapa hal mungkin memang berada pada tangan para asatid, namun sebenarnya kami juga memegang beberapa, bahkan sebagian besar, mulai dari merancang proposal, membuat desain banner, mengatur transportasi pemberangkatan dan perpulangannya, hingga membuat sebuah kelompok dai itu sendiri. Membentuk sebuah kelompok dai merupakan hal terpenting dalam kegiatan ini. Kenapa? Karena ketika kita berdakwah, objek atau mad'u yang akan kita dakwahkan ini tidak hanya melihat kepada satu orang saja, pasti mereka akan melihat kepada sebuah kelompok yang dimana itu akan membina mereka ketika kegiatan di sana. Maka dari itu, membuat sebuah kelompok yang harmonis itu hal terpenting dalam kegiatan ini, agar kegiatan ini bisa berjalan sesuai dengan rencana dan harapan kita. Hingga akhirnya tibalah hari pertama kami menjadi seorang dai.
Di sana kami pun mulai berkenalan dengan warga, dari orang tua, para pemuda, dan juga anak-anak kecil di sana. Dilanjut dengan beradaptasi dengan suasana pedesaan. Kami pun juga mempelajari kultur dan budaya mereka, juga memahami tata krama di sana. Sebuah cobaan tidak selalu berbentuk sesuatu yang kita tidak senang terhadapnya. Tapi terkadang sebuah cobaan itu juga bisa datang dari sesuatu yang terlihat menyenangkan. Maka asatidz selalu mewanti-wanti kepada kita agar selalu berhati-hati terhadap sesuatu yang terlihat menyenangkan. Karena ketika kita berdakwah kok rasanya menyenangkan, maka kita perlu berhati-hati. Siapa tahu terdapat jebakan setan di dalamnya. Nah, karena kami di sini berada pada lingkungan yang baru, rutinitas yang kami jalani pun berbeda dengan yang di pondok. Di sini kami mulai mengimami sholat 5 waktu, mengisi kultum subuh, taraweh, juga kultum menjelang berbuka. Materi yang kami bawakan pun bervarian, mulai dari pembahasan akidah, fikih, dan juga pembahasan bagaimana Islam itu mengatur kehidupan. Dari sini terlihat juga antusiasme warga, dari yang anak-anak, remaja, dan juga yang sudah para sepuh ikut meramaikan masjid. Ini menandakan bahwasanya mereka masih memiliki keinginan untuk belajar agama. Dari sini terlihat juga bagaimana para dai gugup ketika membawakan kultum. Ada yang takut salah, akhirnya full membaca teks. Ada juga yang kultumnya cepat karena gugup. Ada juga yang mencoba menghindari ketika jadwal kultumnya sudah tiba. Warga yang melihat pun juga memaklumi karena kami para dai muda itu masih belajar. Tiap sorenya kami isi masjid dengan TPA, mengajari anak-anak untuk bisa belajar Al-Quran, mulai dari melafalkan huruf-hurufnya hingga melancarkan bacaan Al-Quran mereka. Tak jarang kami gemas dengan tingkah laku mereka ketika mengaji. Ada yang ketika disuruh mengaji malah lari-lari, ada yang suaranya kecil hingga kami sulit untuk mengoreksi, ada yang malah bertengkar, caper, usil, dan beragam tingkah laku mereka yang mewarnai hari-hari kami. Selain itu, selain kami isi dan mengaji, kami juga mengajak mereka untuk mendengarkan kisah para nabi. Untuk membunuh bayi-bayi laki-laki yang lahir pada saat itu. Hafalan doa-doa harian, kuis berhadiah, dan terkadang kami ajak mereka untuk jalan-jalan mengelilingi desa agar tidak bosan. Tak hanya anak-anak, sebagian dari kami juga mengadakan TPA untuk orang tua. Perlu diingat ya teman-teman, TPA itu adalah Taman Pendidikan Al-Quran, bukan Taman Pendidikan Anak. Jadi yang belajar di Taman Al-Quran bukan hanya anak-anak, orang tua juga bisa. Toh tidak ada batasan umur dalam menuntut ilmu. Dan juga kami para dai membantu para santri TPA yang masih anak-anak untuk mempersiapkan lomba. Karena pada Ramadan kali ini, lomba-lomba kembali lagi diadakan sebagaimana yang telah berjalan pada Ramadan sebelumnya. Mulai dari lomba mewarnai, lomba menggambar, azan, kultum, dan masih banyak lagi. Tiap kali kegiatan dai diselenggarakan, selalu ada hal yang baru. Pada tahun ini adalah kami tidak hanya mengisi masjid dengan TPA, kultum subuh, dan kultum tarawih saja. Kami juga mengadakan kajian untuk remaja yang bertemakan Gen Z ngomongin mental health. Topik ini diambil berdasarkan saran dari remaja-remaja desa karena sebagian dari mereka sadar bahwa anak-anak zaman sekarang mudah sekali sakit hati dan mentalnya mudah hancur. Maka dari itu, kajian ini adalah jawaban dari permintaan mereka terkait bagaimana mental yang baik menurut pandangan Islam. Nah, agar lebih semangat lagi dalam menyemarakan Ramadan, pondok kami mengadakan challenge pada tiap minggunya. Siapa yang paling aktif di masjid, dia akan mendapatkan hadiah. Mulai dari hadiah berupa sajadah, parfum, tumbler, dan ditutup dengan hadiah utamanya yaitu
buku yang ditulis oleh Ustadz Felix Shaw dan tim tahrir, yaitu buku yang berjudul Baitul Maqdis for Dummies. Dan alhamdulillahnya dengan challenge itu banyak dari mereka menjadi lebih aktif di masjid. Buku ini pun kami pilih bukan karena buku ini lagi ngetren-ngetrennya, tapi karena kami ingin mengajak mereka untuk sama-sama peduli terhadap permasalahan yang sedang terjadi di Palestina sana. Dan kami juga mencoba memahamkan kepada mereka bahwa permasalahan yang sedang terjadi saat ini bukan hanya terjadi di Indonesia saja, melainkan permasalahan itu sedang terjadi di mana-mana. Mulai dari permasalahan ekonomi, pendidikan, korupsi, dan macam-macam permasalahan lainnya yang sedang terjadi saat ini. Kemudian menetap atau berada di tempat yang suci, ya ini sudah pasti. Jadi sebelum kita sholat, misalnya di rumah, kita pastikan dulu di sekitaran tempat kita sholat ada tak Makruh. Ketika pagi tiba, sebagian dari kami ada yang pergi ke ladang, menemani dan membantu warga, sekaligus belajar dari mereka mengenai pertanian dan peternakan. Ada juga dari kami yang pergi mengantar anak-anak TPA ke sekolah. Nah, ketika kami berkunjung ke beberapa rumah warga, ada warga yang mengatakan kepada kami bahwa negara itu mendukung bahkan membiayai kegiatan-kegiatan ritual-ritual yang berkedok kebudayaan dengan alasan untuk melestarikan, untuk menjaga budaya-budaya tersebut. Padahal sudah jelas bahwa ritual-ritual tersebut adalah bentuk dari kemusyrikan, bentuk dari penyekutuan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya. Walaupun seperti itu, alhamdulillahnya sebagian dari mereka ada yang sadar bahwa ritual-ritual tersebut adalah bentuk dari kesyirikan, adalah sesuatu yang salah, sehingga mereka memilih untuk tidak ikut-ikutan. Maka dari itu, ketika kami berinteraksi dengan mereka, kami tak hanya membahas tentang persoalan fikih, tetapi kami juga mencoba untuk membahas tentang apa itu Islam, mengapa harus Islam, mengapa Tuhan itu harus Allah, agar apa? Agar seseorang memiliki keimanan, agar seseorang memiliki keyakinan yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala, agar ketika seseorang menjalankan syariat-syariat Allah itu tidak setengah-setengah, tidak bertele-tele lagi, tapi menjalankannya dengan secara keseluruhan, secara kafah, sehingga akan terbentuk masyarakat yang islami, masyarakat yang bertakwa, masyarakat yang menjadikan Islam sebagai tolak ukur atas segala perbuatan mereka, sehingga akan muncul, akan datang keberkahan-keberkahan yang melimpah dari segala arah, dari segala penjuru, dan di setiap waktunya, insya Allah. Rasa lelah terus menghampiri, seakan tidak ada waktu istirahat. Memang begitu berat dan melelahkannya mengemban amanah ini. Kami usahakan semuanya untuk menjalankan amanah ini sebaik mungkin dengan lapang dada dan hati yang terbuka dan ikhlas, sambil berharap Allah memberikan balasan terbaiknya. Kami sangat yakin bahwa rasa lelah dan perasaan yang berat untuk mengemban amanah inilah yang akan menjadikan kami lebih kuat dan lebih siap untuk melewati rintangan-rintangan dakwah selanjutnya. Dakwah memanglah berat dan melelahkan, tapi bukankah hidup di dalam kekufuran itu sangat jauh lebih melelahkan? Kami selaku para da'i, dari hati kami yang terdalam, kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan mohon maaf sebesar-besarnya.